ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم آمين يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح بها صدري وتيسر بها وتجعل بها كسر وطنك وقضي الحاجة في القبر يا الله. يا الله. وقضي الحاجة في القبر يا الله ببركة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الفاتحة. Bismillah. Masya Allah, tuan-tuan dan rombongan, betul-betul tidak ternilai ya dengan apapun ketika kita bersama dengan insan-insan manusia yang di daratnya mengalir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas daripada itu, kita dapat memandang sepuasnya saat ini. Masya Allah. Tuan-tuan dan rombongan, kita baru saja dari gang pertama di gedung 1. Kita telah melihat benda-benda yang kurang lebih 1400 tahun lalu pernah disentuh, pernah dipegang oleh baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan pandangan tadi, Masya Allah, dibalik maksudnya saling berpandang. Saya jadi ingat Habib beberapa bulan yang lalu ada pelajar dari Magetan. Dia datang ke galeri karena disuruh, karena diperintah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya setiap hari di galeri karena bertugas, tapi dia datang karena disuruh. Dalam mimpinya dia berjumpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia mengatakan seperti itu dan kami menyimpulkan seperti itu? Karena dalam dunia nyata maupun dunia mimpi tidak ada sosok yang bercahaya melainkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya beliau memberikan 4 pesan. Yang pertama, kamu sudah lama nggak ke galeri. Kapan kamu datang lagi? Kamu nggak rindu dengan saya? Kamu nggak kangen dengan saya? Berarti Bapak Ibu, waktu anak ini datang ke galeri, Nabi tahu. Nabi tahu, sadar ataupun tidak saat ini, mudah-mudahan kita sama, diketahui, dipandang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sudah lama nggak ke galeri. Kapan ke galeri? Masya Allah. Akhirnya beberapa hari kemudian dia datang dan menyampaikan mimpi dan pesan. Kemudian yang kedua, Nabi katakan, saya suka melihat tangisan-tangisan kerinduan yang ada di galeri. Saya yakin orang yang datang ke galeri datang dengan membawa kerinduan yang sudah lama terpendam. Betul. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya Nabi katakan, saya suka
Saya suka mendengar solawat-solawat yang dibacakan di galeri. Allah. Masya Allah, bagaimana tidak kita bersolawat di depan benda yang dulu pernah disentuh, atau kita bersolawat di depan asar bagian dari jasad yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, saya jadi iri. Ada satu ikan waktu itu pernah hidup di galeri. Dia mendapat salam dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib, ceritanya singkatnya, ada ulama dari Madura. Dia datang ke galeri malam Kamis. Yang dicari itu ikan. Kita pengurus nggak tahu kalau di galeri itu ada ikan. Ternyata ada santri yang beli ikan terus ditaruh di jeding di sebelah di gedung 2. Terus kita tanya, mohon maaf Ustadz, ada apa dengan ikan? Ulama itu sampaikan, saya datang disuruh baginda Rasul lagi dan lagi. Ustadz ini datang ke galeri karena disuruh oleh baginda Rasul untuk menyampaikan salam dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bawa ke jeding. Kemudian Ustadz tadi mencelupkan telunjuknya di air. Dari kejauhan ikan ada di pojok datang, cium-cium jari itu. Subhanallah, sambil menyampaikan salamnya. Saya coba-coba cemplungin jari ke telunjuk, nggak mau datang ikannya. Dan banyak orang pun mencoba seperti itu. Masya Allah. Ikan ini aslinya ada 5 kalau nggak salah. Nah, sewaktu ada dia sendirian mendapat salam dari baginda Rasul. Kemudian kita beli lagi, anak-anak beli lagi supaya tambah ramai lagi. Ternyata ikan ini mati, Masya Allah. Ada ulama yang mengatakan, waktu itu Ustadz dari Bogor, beliau sampaikan, makhluk ada zikirnya sesuai dengan keadaan sekitar. Saya yakin, beliau sampaikan, setiap orang yang datang ke galeri pasti bersolawat. Tidak ada yang bersolawat. Dan boleh jadi solawat ikan lebih banyak daripada saya, sehingga salat itu untuk ikan, bukan buat saya. Masya Allah. Mudah-mudahan dari cerita ini menjadikan kita lebih banyak bersolawat. Supaya apa? Supaya kita dikenal oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya banyak cerita, ya, mulai daripada mimpi, bahkan beberapa orang jumpa langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kita tanya, kita teliti, mereka adalah orang yang sholawatnya memang paling banyak. Masya Allah. Bapak Ibu, tuan-tuan semua, kita akan masuk ke dalam ruangan yang tidak bisa difoto dan tidak bisa divideo. Kalau di luar bisa difoto video. Kenapa? Karena supaya kita lebih menjaga adab dan kita lebih tawajuh. Tidak enak rasanya ketika kita ada di janggut Nabi, rambut Nabi, HP kita berdiri. Betul. Baik, nanti kita akan masuk, kita rasakan, kita bayangkan seolah-olah kita akan berziarah kepada beliau, sehingga sikap kita, adab kita berikan yang terbaik. Habibana dan rombongan semuanya, nanti di dalam kita akan lihat benda yang pertama adalah jubah yang diduga pernah digunakan oleh Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf ibu-ibu, nanti ketika kita lihat, bapak pun sama bisa lihat juga, jangan heran. Ini jubahnya sangat-sangat sederhana, biasa. Mohon maaf, jubah yang terburuk milik ibu-ibu menjadi jubah yang terbaik milik beliau. Padahal beliau akan menjadi pimpinan para wanita di surga. Mudah-mudahan kita semuanya dengan sebab nanti melihat jubah beliau dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita akan melihat beberapa helaian rambut yang dulu pernah tumbuh atau menempel di kepala yang mulia Sayyidah Fatimah.
Hanya saja mohon maaf, rambut ini hanya bisa dilihat oleh ibu-ibu dan habibana yang tidak ada darah yang sambung atau zuriat tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat beberapa helaian rambut dan janggut baginda Rasulullah SAW yang sampai saat ini masih tumbuh memanjang. Bahkan ada rambut yang dalam 1 tahun panjangnya mencapai 0,47 mm. Masya Allah, kalau kita bicara rambut ini unik ya, luar biasa. Maksudnya adalah kalau rambut kita, baik laki maupun perempuan, itu kosong, gelap, tetapi tidak untuk rambut dan janggut Nabi. Ketika dibawa ke laborat terlihat gelombang-gelombang cahaya. Subhanallah. Kemudian kalau rambut kita itu adalah kumpulan dari beberapa elemen. Kalau kita sehat bisa bertambah, dan kalau sakit bisa berkurang. Dari 5 bisa 6, 7, 8 kalau sehat, kalau sakit bisa menurun. Tetapi ini tidak berlaku untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Kemudian selanjutnya kita akan melihat darah yang dulu pernah diminum oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Nabi katakan ketika selesai bekam disuruh disimpan, tetapi tidak disimpan tetapi di dalam perut. Nabi sempat kaget. Apa yang disabdakan Nabi? Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam. Sahabat telah meminum darah ini, dan sebentar lagi mata yang penuh banyak dosa ini akan melihat darah yang sama yang dulu mengalir di tubuh beliau. Mudah-mudahan keberkahan yang sahabat dapatkan menjadi keberkahan yang sama yang juga kita dapatkan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul bersama cucu-cucu baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita akan melihat ekstra keringat. Sebetulnya sahabat ingin mengambil keringat yang berada di alas tidur yang terbuat dari pelepah kurma, tetapi ketika diambil ada elemen-elemen lain yang terbawa seperti debu, itulah kadang-kadang, sehingga keringat ini bercampur dengan debu. Ekstra keringat baginda Rasulullah, keringat yang dulu pernah mengalir di tubuh yang wangi, di tubuh yang begitu sangat indah, sehingga sangat indahnya Nabi katakan, wahai Muhammad, kamu mau mata yang seperti apa? Wahai Muhammad, kamu ingin tangan yang seperti apa? Subhanallah. Baik, Masya Allah Bapak Ibu, saya rasa tidak sabar ya untuk masuk ke dalam, dan Masya Allah rombongan dengan sebab datang bersama Habibana, sehingga Kiai memberikan hadiah nanti di dalam, tidak hanya melihat tapi menyentuh asar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Habibana beserta rombongan kita akan masuk. Kita pastikan tidak ada aktivitas di dalam kecuali kita banyak doa